Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 4. Bagaimana kabar kalian minggu ini? Semoga semuanya sehat ya. Oke, siswa kelas 4, kali ini kita melanjutkan pelajaran 4 yang minggu kemarin, ya, tentang bersih itu sehat. Kalau kali ini kita akan membahas bagian 2, yaitu tentang wudhu. Kalian sudah bisa wudhu? Mungkin ada yang sudah ya, atau mungkin ada yang belum. Nah, sekarang kita nanti akan mempelajari rukun-rukun wudhu, kemudian tata cara wudhu, dan lain sebagainya. Langsung saja kita mulai. Tentang materi kali ini akan membahas tentang rukun wudhu. Jadi wudhu itu rukunnya apa saja. Kemudian setelah membahas tentang rukun wudhu, sunnah-sunnah wudhu. Terus yang ketiga adalah yang membatalkan wudhu. Dan yang keempat, tata cara wudhu. Jadi dengan harapan setelah kita mempelajari ini, kita bisa lebih benar lagi dalam berwudhu. Bagi yang sudah bisa wudhu dan bagi yang belum bisa wudhu, ya harapannya setelah mempelajari ini bisa berwudhu. Kita lanjutkan tentang rukun wudhu. Apa itu rukun wudhu? Rukun wudhu adalah segala sesuatu yang jika ditinggalkan maka wudhunya tidak sah. Jadi kalau kita nanti meninggalkan salah satu dari rukun yang akan saya sebutkan ini nanti, maka wudhunya tidak sah, alias harus mengulang wudhu kembali. Apa rukun wudhu yang nomor 1? Yaitu niat bersamaan dengan membasuh muka. Jadi niatnya ini di dalam hati, dilakukannya berbarengan dengan membasuh muka. Lafal niatnya seperti di bawah ini, yaitu nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghori fardho lillahi ta'ala. Itu niat dalam bahasa Arab. Bisa juga niat dalam bahasa Indonesia, yaitu saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Jadi bisa menggunakan berbagai macam bahasa ya. Yang penting kita berniat dan niatnya di dalam hati. Berikutnya, rukun wudhu yang nomor 2 adalah membasuh muka. Jadi batasan muka itu mana saja? Yaitu mulai tempat tumbuhnya rambut, itu yang atas ya. Kemudian sampai bawah, yaitu sampai dagu ya. Kemudian untuk yang kiri kanannya itu mulai dari telinga kanan ke telinga kiri. Itu wajah yang harus dibasuh dan semuanya harus rata terkena air. Berikutnya yang nomor 3, rukun wudhu adalah membasuh kedua tangan. Dalam membasuh kedua tangan ini batasannya adalah siku-siku itu harus terkena air. Jadi batasannya adalah siku ya. Kalau sikunya tidak terkena air, maka tidak memenuhi rukun wudhu. Kalau tidak memenuhi rukun wudhu, berarti wudhunya tidak sah. Berikutnya rukun wudhu yang nomor 4 adalah mengusap sebagian kepala. Kenapa kok mengusap tidak membasuh? Apakah beda? Jelas beda. Apa bedanya? Bedanya kalau membasuh itu airnya harus mengalir. Ya, akan tapi kalau mengusap itu air tidak harus mengalir. Yang penting basah. Ya. Jadi jadi kalau kita itu mengusap sebagian kepala, maka tidak perlu air itu kita guyurkan ke kepala. Cukup tangan kita basahi, kemudian kita usapkan ke kepala kita, itu sudah cukup. Kemudian yang kelima rukun wudhu yaitu membasuh kaki. Batasannya mana? Batasannya adalah mata kaki. Jadi mata kaki itu harus terbasuh ya, bukan lutut batasannya ya, tetapi mata
kaki. Berikutnya rukun wudhu yang nomor 6 adalah tertib. Apa itu tertib? Tertib itu adalah berurutan. Jadi harus niat dulu berbarengan dengan membasuh muka, kemudian membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki. Nah, rukun-rukun ini harus urut, ya. Tidak boleh kita misalnya membasuh kaki dulu, kemudian mengusap sebagian kepala, terus membasuh muka beserta niat, kemudian terakhir membasuh tangan atau lain sebagainya, tidak urut. Itu tidak boleh, namanya tidak tertib. Kalau tidak tertib berarti tidak memenuhi rukun wudhu, alias wudhunya tidak sah. Itu merupakan rukun wudhu. Sudah tahu ya rukun wudhu? Oke, kalau sudah tahu, sekarang kita lanjutkan tentang sunnah wudhu. Apa itu sunnah wudhu? Yaitu jika sunnah wudhu itu jika hal-hal yang di bawah ini nanti dilakukan, maka akan mendapat pahala. Akan tetapi jika terpaksa tidak dilakukan atau lupa tidak dilakukan, wudhunya tetap sah. Apa saja sunnah wudhu? Yang pertama yaitu membasuh kedua telapak tangan. Jadi kedua telapak tangan itu dibasuh. Yaitu hukumnya sunnah, lebih baik dikerjakan. Yang kedua adalah berkumur-kumur. Jadi berkumur itu juga merupakan sunnah wudhu. Yang nomor 3 setelah berkumur adalah menghisap air ke dalam hidung dan menyemburkannya. Jadi kita menghisap air ke dalam hidung, kemudian menyemburkannya, ini juga sunnah wudhu. Yang keempat adalah membasuh kedua telinga. Jadi kita membasuh kedua telinga, itu merupakan sunnah wudhu. Yang nomor 5 adalah setiap basuhan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi kita membasuh tangan, membasuh muka, itu semuanya 3 kali, itu termasuk sunnah. Kalau membasuh mukanya itu rukun ya, wajib. Tapi kalau sebanyak 3 kalinya itu loh yang sunnah. Kemudian sunnah wudhu yang berikutnya adalah mendahulukan anggota yang kanan. Jadi yang kanan didahulukan, misalnya membasuh tangan, maka yang didahulukan adalah tangan kanan. Sunnah wudhu yang nomor 7, membaca doa sesudah wudhu. Bagaimana doanya? Kalian sudah hafal? Nah, ini kalau belum hafal doanya, ya. Mari kita baca bersama-sama. Asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Itu adalah sunnah wudhu, yaitu doa sesudah wudhu. Berikutnya, kalau kita sudah mengetahui sunnah wudhu, selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan beberapa hal yang akan saya sebutkan ini nanti, maka wudhu kita akan batal, alias harus mengulang wudhu kembali. Apa saja? Yang pertama adalah keluar sesuatu dari 2 jalan, yaitu jalan kubul dan dubur. Ya, kubul dan dubur itu adalah kalau kubul itu untuk kita kencing itu, kalau dubur itu untuk buang air besar. Ya, kalau keluar sesuatu dari kedua jalan itu, maka wudhunya batal. Berikutnya yang kedua adalah tidur yang tidak menetapkan pantatnya di tempat duduk. Jadi ini tidurnya dengan telentang atau dengan miring, pokoknya tidak duduk. Tapi kalau tidurnya itu duduk dan tidak pernah mengangkat pantatnya sama sekali selama tidur, itu tidak membatalkan wudhu. Berikutnya yang nomor 3 adalah hilang akal. Jadi kalau hilang akal mungkin sebab mabuk
atau sebab gila yang bisa menghilangkan akal, maka membatalkan wudhu. Yang nomor 4 yang membatalkan wudhu lagi adalah menyentuh lawan jenis yang bukan muhrim. Lawan jenis itu kalau laki-laki menyentuh perempuan, kalau perempuan menyentuh laki-laki. Yang bukan muhrim, yang bukan muhrim itu yang bukan saudara, yang bukan saudara ya, itu yang bukan muhrim. Itu. Berikutnya yang 5 adalah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ini juga membatalkan wudhu. Sekarang tata cara wudhu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang rukun wudhu, sunnah wudhu, yang membatalkan wudhu. Sekarang caranya. Bagaimana caranya wudhu yang benar itu? Yang pertama ya, kita mulai dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu mensucikan kedua telapak tangan 3 kali. Ya, ini disertai dengan gambar. Jadi kedua telapak tangan ini disucikan atau dibasuh sebanyak 3 kali. Berikutnya berkumur-kumur 3 kali. Ini ya, berkumur-kumur. Jadi air dimasukkan ke dalam mulut, kemudian dikumur ya, diputar-putar sebanyak 3 kali, kemudian dikeluarkan. Setelah berkumur sebanyak 3 kali, yang keempat yaitu membersihkan lubang hidung. Itu juga 3 kali. Jadi ini air itu dimasukkan ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan kembali. Berikutnya, yang nomor 5 adalah membaca niat wudhu. Ya, niatnya apa? Niatnya yang tadi, nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kemudian yang nomor 6 adalah membasuh muka 3 kali. Ingat, yang dibasuh batas atas itu mulai tumbuhnya rambut, batas bawah yaitu dagu, kemudian batas kiri dan kanan adalah telinga. Maka semua yang berada di lingkaran ini harus dibasuh, harus terkena air semua. Berikutnya setelah membasuh wajah disertai niat ya. Kemudian yang nomor 7 adalah membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Nah, ini. Jadi tangan dibasuh sampai siku ini. Ya, baik itu siku yang dalam ini atau siku yang luar, semuanya harus terkena air. Itu dibasuh 3 kali. Setelah membasuh kedua tangan sampai siku, yaitu mengusap sebagian kepala, itu juga sebanyak 3 kali. Ini diusap ke belakang sana. Ingat, mengusap tangannya cukup basah, tidak perlu diguyur dengan air. Selanjutnya, tata cara wudhu yang nomor 9 adalah membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Jadi telinga ini kita basuh ya sebanyak 3 kali. Dan yang nomor 10 adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini juga dilakukan sebanyak 3 kali. Ini loh mata kaki, berarti batasannya adalah ini. Jadi ini ke bawah itu harus dibasuh semua, termasuk bagian kaki yang paling bawah ini harus terkena air. Dan yang nomor 11 tata cara wudhu yaitu membaca doa sesudah wudhu. Doanya di depan tadi. Itu adalah tata cara wudhu yang benar mulai dari awal sampai akhir. Oke, kira-kira kalian bisa melakukan wudhu setelah pelajari ini? Bisa ya? Semoga bisa. Nah, sementara itu semoga tata cara ini bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.